Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Dzikir Sapuduha Masjid Muttaqin rahimakumullah. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita saged panggihan malih ngrasaken sinau Quran tasih wonten surat Al-A'raf lebet ayat 31. Faqala ta'ala wa subhanahu wa ta'ala dawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, khudu kenakanlah, pakailah, zinatakum perhiasan kalian, maksudipun pakaian ingkang sae. Kenakanlah pakaian yang bagus inda kulli masjidin, setiap kali memasuki masjid menika nindakake ibadah salat utawi ibadah sanesipun. Wa kulu, dan makanlah oleh kalian, wasrobu, dan juga minumlah, wala tusrifu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Innahu, sesungguhnya dia menika Gusti Allah la yuhibbul musrifin, boten remen Gusti Allah menika kalian tiyang ingkang al musrifin, yang berlebih-lebihan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sampun kita sinau wekdal saderengipun kados pundi kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah pada saat mereka melakukan ritual ibadah di sisi Ka'bah. Mereka melakukan ritual tawaf sa'i dalam keadaan telanjang tanpa sehelai pakaian. Maka ini merupakan hal yang tentu tidak dibenarkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala dawuh supados nek tindak ibadah menika justru menggunakan pakaian untuk menutupi aurat. Lebih dari itu mawi pakaian ingkang sae. Setidaknya pakaian menika kedah nutup aurat, syukur-syukur nggih mboten namung nutup aurat ning ugi pakaian ingkang sae. Menika kanggo sebat zinah, perhiasan, maksudipun pakaian ingkang indah. Maka sepindah para ulama mari keterangan bilih mengenakan pakaian yang menutup aurat menika hukumipun wajib. Lajeng mengenakan pakaian yang lebih dari sekedar menutup aurat tetapi juga indah, sae, elok, menika hukumipun sunnah. Dan wonten hadis Nabi kang ngendikaken innallaha yuhibbu sa'asuku, setelah menika remen ayyara athara nikmatihi ala ibadihi, nalika Gusti Allah saged mirsani bekas dari kenikmatan yang diberikan pada hambanya. Terus kita menika saged ngagem panjenengan, ngagem pakaian yang bagus dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nika Gusti Allah remen. Ini bagian dari kesyukuran. Ning masalah niat itu hati-hati. Karena niatnya saya syukur datang Gusti Allah, maka sepatus dia lemah sholat. Ini yang harus diwaspadai. Sebab nalika anggenipun menggunakan pakaian kala wau ya supados untuk kesombongan atau memang berniat untuk berlebih-lebihan, bermegah-megahan, maka yang demikian tidak diperkenankan, bahkan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian, ya, melalaikan dari kehidupan akhirat.
menungso menika pun seneng kali kagungan kula wau ya bisa kemudian sampai berlebih-lebihan bermegah-megahan dadi lali kali akhirat itu, dan itu akan mencelakakan dirinya, membinasakan dirinya. Sebab nek wis lali akhirat namun kagem donya kemawon tidak ada kesungguhan kemudian untuk nindake dawuhipun Gusti Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur baru sadar ning pun boten wonten ginanipun anggenipun sadar. Maka diingatkan ya bilih kula pansam menika dipun dawuhi ngagem pakaian ingkang sae saben-saben kita nindaki ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam fikih mungkin wonten kesunahan menggunakan pakaian yang bagus ya, baik untuk sholat yang 5 waktu tamusir, terlebih pada saat sholat Jumat maupun sholat Id. Ini sunnah. Wa kulu washrobu, tidak saja pakaian tetapi juga makanan. Allah Subhanahu wa taala dawuh makan dan minumlah. Makan dan minumlah. Wala tusrifu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, kenapa perlu disampaikan hal ini? Mengenakan pakaian yang bagus, kemudian menikmati makanan maupun minuman, niku ngantos Gusti Allah Subhanahu wa taala niku dawuh. Padahal awake dhewe niku rasa dikongkon wae golek. Kenapa ada perintah demikian? Sebab didapati sebagian orang niku berlebih-lebihan dalam hal membatasi pakaian maupun membatasi makanan yang dianggap itu sebagai takarub, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudipun ngeten, wonten ingkang nganggep nek pakan sakonone wae, makan sak cukupe wae, karo ngeleh-ngeleh ora apa-apa, pakan rada reget-reget yo ben. Wonten sing ngoten, ini juga tidak dibenarkan. Ya, ada model pemahaman yang demikian, semakin lusuh pakaiannya, semakin sidik lemangan, itu berarti semakin apik, dan ini tidak dibenarkan. Ya. Boleh seseorang mengkonsumsi makanan dalam batas yang wajar, tidak berlebih-lebihan. Gunakan pakaian saora-orane nutupi aurat. Ya. Syukur kalau kemudian lebih dari itu yaitu pakaian ingkang sae. Maka ini diperkenankan, diperbolehkan, bahkan diperintahkan ngantos dicontoni. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana beliau menikah berpakaian dengan pakaian yang bagus, indah, nyaman, wangi. Ya. Kemudian bagaimana makan menikah diperintahkan, diperbolehkan. Seseorang hendaklah makan sesuatu yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Nek kurang mangan masuk ora kuat ngadeg, jangan sampai. Setidaknya bisa sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalau menghendaki lebih dari itu kok ora iso pun sekedar iso ngadeg mawon, ning pengen lebih maka silahkan dia makan sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Iki jeung Nabi anggenipun maringi ukuran niku sudah kanthi wicaksana sepertiga. Sepertiga niku kula kalian jenengan beda. Sepertiga niku wong sing turu kali sing rada lemu niku berbeda, tapi niku wicaksana di situ. Ning sak protolonipun makanan sepertiganya, minuman, terus wonten sepertiga menika kagem nafas. Kagem udara. Niki seorang dikai bagian sehingga berkane-kane. Nah ini berarti zalim terhadap diri sendiri. Nah itu yang dimaksudkan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Wonten ugi keterangan ulama makna berlebih-lebihan selain berkaitan dengan kadar makanan minuman yang dikonsumsi juga berkaitan dengan batasan. Jadi berlebihan itu berarti sampun lebih dari batasan yang ditetapkan oleh syariat, yaitu berkaitan dengan halal dan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal telah jelas, yang haram juga telah jelas.
Sehingga agami kita menika sampun nerangke pundi ingkang halal, pundi ingkang haram. Berlebihan dalam pengertian ini adalah melakukan sesuatu yang diharamkan. Lebih dari batasan, berarti batasan sing halal pundi kemudian ditabrak sesuatu yang haram kalau itu kita termasuk pengertian israf wala tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menika kalimat alus pangandikanipun saking Gusti Allah yang bermakna larangan secara halus. Gusti Allah mboten remen datang tiyang ingkang berlebih-lebihan. Itu maknanya janganlah kalian berlebih-lebihan. Tapi dengan kata la yuhibbu, Allah tidak suka, itu kalimat halus yang semestinya difahami. Wong niku sing atine halus menika ya dikandani dengan cara yang demikian tuh paham karepe niku napa. Le do ibu iki ra seneng nek nggone iki reget lho. Niku nek larine putrane ngertos niku terus kemudian bersih. Nggih. Tapi nek radong niku le jawab terus pundi? Le do ibu ra seneng nek nggone iki reget kaya ngene. Le jawab oleh kula nggih mboten seneng Ibu. Jadi kalau paham karepe diresiki ya. Jadi dalam Quran itu kalimat perintah atau larangan tidak selalu diungkap dalam bentuk perintah atau larangan, tapi bisa jadi dalam bentuk pernyataan ning karepe menika perintah atau larangan. Qul, katakan hai Muhammad, man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah, allati akhraja li ibadihi, yang Allah telah mengeluarkan perhiasan itu li ibadihi kagem para abdinipun untuk hamba-hambanya, wat thayyibati minar rizki, juga siapa yang mengharamkan rezeki yang baik-baik. Terus Nabi menika dipun dawuhi kalau memang ada anggapan pemikiran sampai praktek orang mengharamkan pakaian yang bagus, mengharamkan makanan yang enak, maka coba tanyakan kepada mereka siapa yang mengharamkan itu semua. Sebab engkang gadah wewenang hak untuk menetapkan haram napa halal menika namung Gusti Allah. Itu berarti Allah telah menghalalkan pakaian-pakaian yang bagus, Allah telah menghalalkan makanan dan minuman yang enak, silahkan untuk diambil dan dinikmati. Tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala kagem kula pansami para abdinipun Gusti Allah menika untuk mengenakan pakaian yang bagus, untuk menikmati makanan dan minuman yang apa menika yang rasa yang lezat. Qul, katakanlah hai Muhammad, hiya lilladina amanu fil hayatid dunya. Hiya sedaya ingkang pun sebat kala wau pakaian yang bagus, kemudian makanan dan minuman yang enak, menika lilladina amanu fil hayatid dunya, kagem orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khalisatan, tapi khusus untuk mereka orang-orang beriman itu yaumul kiamat, di hari kiamat. Berarti nek teng donya kasainan berupa pakaian maupun makanan dan minuman tadi umum kagem tiyang ingkang iman ugi wong sing kafir. Orang yang kafir pun juga mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi dan bisa menikmatinya. Tapi di hari kiamat khusus kagem orang beriman saja. Kesenangan-kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan itu tidak untuk orang kafir saja. Nika penting pun fahami supados nalika kula pansami manggihi, pada saat kita mendapati ada orang yang memperoleh napa menika kesenangan-kesenangan duniawi berupa pakaian, makanan dan sebagainya, menika mboten dados ukuran leres napa lepat. Karena bisa jadi orang tertipu dengan tampilan lahiriah lalu didadekke ukuran bener napa klentu baik atau buruk. Saumpama panjenengan saged maos wonten ayat 196 dari surat Ali Imran kahananipun keadaan orang-orang kafir.
di mana mereka memiliki segala sarana keduniaan, jabatan yang tinggi, kemewahan duniawi, bondo sing kathah. Ini kadang-kadang menyilaukan pandangan manusia, lalu menganggap itu sebagai sesuatu yang benar dan baik, kemudian mengikuti pola pikirnya, perilakunya, pola hidupnya, padahal engkang hina napa menika ingkang pinaringan sedaya kala ternyata bukanlah orang-orang yang beriman, maka jangan tertipu mawi tampilan lahiriah kala wau. Faqala ta'ala ayat 196 sampai 197 surat Al-Imran. Allah dawuh ngene. La yaghurrannaka, jangan sampai memperdaya kamu, jangan sampai menipumu. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad, kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Maknanya pun kegiatan orang kafir bergerak di seluruh negeri itu karena kekuasaannya yang luas, karena jabatannya yang tinggi, karena hartanya yang banyak, arep neng diwai iso. Jangan tertipu dengan seolah-olah mereka sedemikian bebasnya kepenak nopo sing dikarepe itu terwujud. Lalu menganggap itulah jalan hidup yang benar sebagaimana orang-orang kafir itu. Jangan terperdaya dengan keadaan mereka. Mata qalil itu hanya kesenangan yang sementara, sedikit kemauan. Tsumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka itu adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan jahanam itu seburuk-buruk untuk tempat tinggal. Nah, maknanya pun kalau pansami ingkang iman niko jangan sampai terperdaya dan terbatasi, namun wonten perkawis kadonyan kemawon, tidak hanya dalam dimensi duniawi, sebab kagem tiyang ingkang iman niko sadar faham saestu gesang teng alam donya menika sifatipun namung sementara, boten saklawase, tetapi menjadi kesempatan yang sangat menentukan kasainan kula pansami sak mangke. Setelah kehidupan dunia itu selesai, ada kehidupan berikutnya, dan sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan wonten gesang teng alam donya menika. Srana kadunyan, sarana keduniaan tadi hanyalah menjadi sarana yang disediakan oleh Allah kagum nindake amal kasainan. Silahkan diambil, dinikmati, tapi pahami bahwa semua itu tidak lebih sebagai sarana saja. Saged kagem nindake kasainan, saged kemawon malah kagem nindake dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala ngimutaken kagem tiyang ingkang iman menika perhiasan kehidupan dunia, wujudipun harta benda, anak keturunan lan sak piturutipun itu bagaimana menjadi al-baqiyatus sholihat. Nanti kalau aturaken ayat 46 surat Al-Kahfi, surat 12 ayat 26. Mengubah perhiasan duniawi kalau wau supados bijine nilainya itu menjadi al-baqiyatus sholihat, menjadi amal-amal soleh yang pahalanya terus-menerus mengalir kagem kula panjenengan sadaya. Nah, terus nika maknanipun Allah ngendika bilih ya, napa menika hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Itu semua segala perhiasan dunia kalau mau baik berupa pakaian maupun makanan itu untuk orang-orang yang beriman, maka boleh mengambil dan menikmatinya. Tetapi kita juga mendapati kasunyatan orang-orang kafir pun juga memperoleh dan menikmatinya. Tang donya nggih leres. Tetapi khalisatan khusus bagi orang beriman saja yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Diharamkan segala kesenangan bagi orang kafir nalika wonten akhirat bijak. Kadzalika demikianlah nufassilul ayat, kami jelaskan ayat-ayat kami. Maksudipun hukum, Allah telah menjelaskan hukum-hukum kebolehan, ya, bahkan kalau mau wajib nutup aurat, sunnah untuk kemudian menggunakan pakaian yang bagus, indah, dan larangan berlebih-lebihan dalam konsumsi makanan, minuman maupun mengenakan pakaian. Berlebih-lebihan dalam pengertian ya napa menika
sombong, ya, berbangga diri maupun berlebihan dalam pengertian terlalu membatasi sampai kemudian mengharamkan penggunaan pakaian ingkang sae kala wau menika nggih boten pun parangaken. Liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui kagem sinten ingkang purun sinau mau menuntut ilmu, ya, menika saged paham napa kemawon ingkang pun terangaken Gusti Allah kala wau. Qul, katakanlah hai Muhammad, innama harrama rabbi, sesungguhnya Rabbku pangeranku Gusti Allah menika namung mengharamkan apa ingkang pun haramaken menika al fawahisha, sesuatu yang keji, perilaku ingkang boten pantes, ya. Ma dhahara minha wa ma baton, yang tampak maupun yang tersembunyi, ya. Ingkang pun haramaken Gusti Allah menika namung segala yang keji, yang tidak pantas, yang bertentangan dengan kemuliaan. Wal itsma, Allah juga mengharamkan perbuatan dosa, wal baghya bi ghairil haqqi, juga perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Wa antusyriku billah, Allah juga mengharamkan menyekutukan Allah, ya, dengan sesuatu yang lainnya. Malam yunazil bihi sultana, apa yang kamu, ya, malam yunazil, apa yang Allah tidak turunkan alasan untuk itu, maksudipun tidak kesyirikan ke sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, tidak ada alasan yang bisa membenarkan tumindak syirik kalau wau. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah juga mengharamkan kalian membicarakan tentang Allah. Taqulu 'alallah, berbicara atas nama Allah, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Dados menika bantahan terhadap orang-orang yang mengharamkan apa-apa yang sebetulnya tidak diharamkan oleh Allah, berupa pakaian, makanan kalau mau. Yang Allah haramkan itu hanya hal-hal yang bersifat keji, bertentangan dengan kemuliaan, perbuatan dosa, perilaku zalim, melakukan kesyirikan, itu yang cetha diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berbohong atas nama Allah. Ya, antakulu 'alallahi ma la ta'lamun, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu niku maksudipun kados perilaku orang-orang musyrik jahiliyah. Menika netepaken keharaman, kehalalan tanpa dasar, ya, tanpa sumber dari Allah. Ya, misalnya ketika mereka melakukan ritual ibadah tawaf dengan telanjang, mereka mengatakan bahwa untuk melakukan tawaf, ya, melaksanakan ibadah kepada Allah, maka kita harus lepaskan pakaian yang kita gunakan untuk maksiat. Mereka menisbatkan itu kepada Allah, padahal Gusti Allah mboten nate dawuh ingkang mekaten, maring keterangan ingkang mekaten. Ya. Lalu mereka menetapkan keharaman, ini unta yang haram untuk dimakan, ini yang boleh, ini kambing yang boleh untuk dinikmati dagingnya, ini yang tidak boleh. Menetapkan sakarpe dewi, kamangka Gusti Allah Subhanahu wa taala mboten nate netepaken, ya, hal-hal ingkang mekaten kala wau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menika penting untuk disampaikan sebab saged kemawon perilaku kados ini orang-orang musyrik jahiliyah menika dilakukan juga oleh orang-orang kemudian. Mbok menawi dumugi sak menika tiyang ingkang kerasuk agami Islam, ngaku agamane Islam, juga bisa jadi membuat-buat hukum-hukum dhewe kala. Kamangka Gusti Allah boten netepaken hukum ingkang mekaten kala. Maka hal ini termasuk taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berkata atas nama Allah tanpa dasar ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Walikulli ummatin ajal, dan untuk setiap umat ada ajal, batas waktu. Menika ngemutaken kaitanipun kalih tumindak Allah, mengingatkan berkaitan dengan perilaku dalam menerima dan melaksanakan ketentuan Allah, nampi nglampahi napa ingkang sampun pun tetepaken Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau menerima dan melaksanakannya, ada yang malah membantah, boten purun nampi apa neng nglampahi boten. Nah, maka Allah kemudian memutakan bahwa setiap umat itu ada ajalnya, ada batas waktunya. Ini harap terus nglakoni dosa terus-terusno. Nek arep ora
nampi ketentuane Gusti Allah terus sakarepmu. Tetapi pasti ada batas tatkala kematian tiba. Dunia tidak lagi ditempati dan setiap kalian pasti kembali kepada pencipta alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sakniki saumpami wonten tiyang menika gadah kuwasa terus melakukan membuat aturan-aturan sakarepe dhewe. Mbuh regane arep diundhake, mbuh barange dihilangke, terus-terus. Tetapi pasti ada batas waktu tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap amanah yang telah dibebankan kepada dirinya. Ngurusi wong akeh ning ngurusi awake dhewe. Ini hal-hal yang tidak bisa kemudian dibiarkan. Maka ada amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi kalaupun tidak diterima sudah pasti ada ketentuan dari Allah bagi orang-orang yang melakukan tindak kezaliman. Paham nih? Fa'idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka barang sesaat pun mereka tidak bisa mengundurkan waktunya, tidak bisa memajukan pula. Nek ajal ini pun teko ora iso diundurke, dijoke ya ora iso. Kita hanya bisa menerima ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senaosa kita mboten ngertos ajal ini ku kapan. Tapi bagian akhir saat dunia kita tinggalkan, ajal itu tiba, disitulah penentunya. Innamal a'malu bil khawatim. Nabi mengingatkan sesungguhnya amal seseorang akan ditentukan pada bagian penutupnya. Maka kula pansa menika anggenipun nindakake dawuh lajeng pun jagi saestu netepi tuntunan agami menika berharap anggenipun kita ngajeng-ngajeng menika Gusti Allah menika menghantarkan kita pada akhir usia dengan amal yang terbaik. Mugi-mugi pun ijabah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penentu. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, apabila datang kepada kalian rusulun, rasul-rasul, utusan-utusan minkum, dari kalian sendiri yang diutus oleh Allah, yaqussuna 'alaikum ayati, yang menyampaikan ayat-ayatku kepada kalian. Famanittaqa wa aslaha, maka siapa yang bertakwa kepada Allah, mengimani Rasul yang diutus kalau dan mengikuti apa yang disampaikan olehnya, wa aslaha, dan dia berbuat baik, nindak dawuh, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, pun mesti pinaringan ganjaran, pun mesti diselamatkan, dibahagiakan, pun mesti pun lebetakan wonten ing swarga yang dipenuhi dengan kenikmatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus engko dawuh supados nek cetha sampun wonten rasul menyampaikan perintah Allah, terima dan laksanakan itu, maka Allah jamin kita akan selamat bahagia. Walladzina kadzabu bi ayatina, setengah ayat kewal mulai nggih 37-nya colong bincang. Walladzina kadzabu bi ayatina, adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mboten purun percaya malah mendustakannya, wastakbaru anha, dan berlaku sombong terhadap ayat-ayat kami yang menika mboten purun nampi, malah kemudian menika membantahnya, malah ngeyeli. Ulaika ashabunar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal berada di dalam neraka. Sampun cetha, sampun tetap apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, supados kula pansami purun nampi lajeng lampahi napa ingkang pun dawuhaken Gusti Allah. Kalau yang dilakukan malah sebaliknya, mendustakan dan berlaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti pula ketentuan bagi orang yang demikian, yakni dia menjadi penghuni neraka dan kekal berada di dalamnya. Wallahu a'lam. Kalau kita mengatakan, kita cekapakan rumit di ayat 36 surat Al-A'raf dari ayat 31.